Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seira Aprilia Maharani Putri dengan NPM 98824512212121015 dari Sistem Informasi kelas 1A, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman 1, yaitu membuat algoritma dan program dalam prosedur untuk menu bangun bidang datar dan ruang, kemudian memprosesnya sesuai pilihan. Dengan menu pilihan pertama, luas dan keliling bidang datar yang terdiri dari persegi, persegi panjang, segitiga, jajar kencang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Ya, dan yang menu kedua ada volume bangun ruang yang terdiri dari kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, dan limas. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu prosedur. Prosedur merupakan modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Suatu efek neto diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan keadaan akhir pada pelaksanaan sebuah prosedur. Lalu bagaimana struktur dari prosedur? Struktur dari prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian judul atau header, terdiri atas nama prosedur dan deklarasi. Dan ada parameter jika ada. Yang kedua bagian deklarasi untuk mengumumkan nama-nama, dan yang ketiga ada bagian deskripsi, disebut juga sebagai badan prosedur. Kemudian masuk ke program yang telah saya buat, yaitu jadi di sini saya telah membuat program menggunakan prosedur menu pilihan dengan menambahkan perulangan while yang pertama untuk user jika ingin mengulang pada akhir program. Lalu di sini yang pertama yaitu header, di mana dengan judul menu bangun datar dan bangun ruang, berisi membuat program menu pilihan bangun datar dan bangun ruang dengan menghitung luas, keliling, dan volume dalam prosedur. Lalu untuk deklarasinya, di sini ada banyak deklarasi yang saya tambahkan untuk prosedur ini. Contoh salah satunya adalah prosedur dengan nama prosedur V balok, di mana V adalah volume balok, dengan input PLT termasuk ke dalam dalam real, dan output V mengoutputkan atau menghasilkan V dengan volume. Jadi prosedur ini bisa dibilang sebagai parameter masukan atau keluaran. Di sini juga ada variabel-variabel yang saya tambahkan seperti I, N, dan pilih untuk integer, AT, SPL, D1, D2, SA, SB, EC, RLA, dan termasuk ke dalam real, juga L untuk luas, K untuk keliling, dan V untuk volume. Dan terakhir ada jawab, termasuk dalam karakter. Karakter ini ditambahkan untuk perulangan tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya di akhir. Lalu masuk ke bagian deskripsi. Untuk pertama do, dan langsung menghasilkan atau program mengeluarkan output, di mana output tersebut merupakan menu pilihan yang ditampilkan kepada user. Yang pertama ada bidang datar, dan yang kedua ada bangun ruang. Lalu setelah kita program jalankan, maka akan keluar hasil seperti ini. Dan user untuk memasukkan pilihan yang ingin dimasukkan, misalnya 1 atau 2. Lalu jika user memilih pilihan 1, maka akan menghasilkan menu bidang datar, di mana bidang datar tersebut kembali menghasilkan menu-menu yang ingin ditampilkan untuk seterusnya, di mana ada persegi panjang, segitiga, persegi, jar genjang, layang-layang, belah ketupat, lingkaran. Jadi user dapat memilih angka 1 sampai 7 dengan menginput angka 1 atau sampai dengan 7. Lalu jika user memilih kembali angka 1, maka yang dihasilkan adalah persegi panjang, di mana ada kondisi awal,
kondisi akhir. Pertama, program akan membaca ini N. N ini adalah perulangan untuk for, di mana user dapat menjalankan berapa kali banyaknya perhitungan dalam program tersebut. Misalnya, seperti yang pertama ini, banyaknya persegi panjang yang ingin dihitung dan dimasukkan. Nah, hasil dari ini dimasukkan ke dalam N ini, lalu di mana N masuk ke perulangan for ini. Misalnya, N-nya 2, di input 2, maka perhitungan pada program yang dipilih akan menjalankan sebanyak 2 kali. Contohnya, lalu setelah memilih berapa banyak program yang ingin dijalankan, user memasukkan nilai yang dibutuhkan seperti nilai panjang dan nilai lebar. Kemudian ada sebuah prosedur di mana luas persegi panjang membutuhkan panjang dan lebar. Untuk luas dan keliling persegi panjang kembali panjang dan lebar. Kemudian output pada bagian di sini, outputnya, di mana program itu setelah membaca for ini, yang pertama dibaca adalah ini PL, kemudian dibaca oleh program, lalu setelah dihitung, diproses di sini, maka akan output atau tampil di sini. Nah, berarti tampilnya di sini. Dan seperti itu. Saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Memilih bidang datar yang pertama, lalu memilih persegi panjang. Misalnya di sini saya akan menghitung persegi panjang 2 kali, masukkan nilai panjang 10, nilai lebar 2, maka akan hasil keluar luas persegi panjang 20 dan keliling persegi panjang 24. Lalu program akan kembali menghitung dengan nilai panjang, misalnya 5, dan nilai lebar 2. Maka otomatis. Nah, setelah 2 kali program menjalankan, maka akan kembali diminta untuk memasukkan apakah akan mengulangi program selanjutnya atau tidak. Jika tidak, bisa ketik P. Maka program akan selesai. Dan untuk pilihan-pilihan 2, 3, 4, 5, sampai 7 sama seperti pilihan 1. Yang membedakan hanya pada proses rumus sesuai dengan bidang datarnya. Lalu masuk ke pilihan 2, yaitu bangun ruang. Karena sesuai tugas yang diminta yaitu menggunakan menu pilihan. Nah, untuk perhitungan proses ini kita simpan di akhir pada programnya, yaitu sesuai dengan prosedur kondisi akhir ini. Untuk luas persegi panjang, yaitu akan menghitung P kali L untuk keliling 2 kali P tambah L dan seterusnya sampai volume 5 segi 4, yaitu mencari volume, yaitu 0 kali 3, 0,3 dikali luas alas dikali tinggi.
Untuk pilihan 2 sama saja seperti yang pilihan pertama, hanya yang membedakan yaitu di sini, menghitung volume pada bangun ruang. Ada bangun ruang kubus, balok, tabung, kerucut, bola, prisma, limas. User menginput pada pilihan untuk menghitung proses yang mana yang akan dikerjakan. Lalu jika misalnya user memilih angka 2 yaitu balok, maka user diminta untuk memasukkan banyaknya yang ingin dihitung. Kalau lalu memasukkan nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tinggi, dan akan menghasilkan volume balok, yaitu sesuai dengan inputan sebelumnya. Di sini saya akan coba untuk menjalankan program dengan menu pilihan yang kedua, yaitu bangun ruang. Pilih bangun ruang yang kedua balok, lalu banyaknya balok yang ingin dihitung 1. Masukkan nilai panjang 10, nilai lebar 4, dan nilai tingginya 6. Maka untuk volume balok adalah 240. Apakah user ingin mengulangi atau tidak? Jika mengisi iya, maka akan kembali ke menu awal, yaitu memilih bidang datar dan bangun ruang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.